Iya, iya. Tetapi ada juga yang mengatakan begini loh Mas. Ya, Loh, ini kan kalau kita ndak putar kompetisi kan nggak dapat pemasukan. Padahal kan tadi cuman subsidinya cuma 10%. Bagaimana klub-klub bisa menghidupi kalau tidak ada pemasukan? ya telur dan ayam kan Mas. Iya, Jadi ya berarti kan harus dipikirkan bagaimana liga ini sehat. Jadi ini yang kita harus berpikir bersama bagaimana membuat bisnis model di liga itu lebih sustainable, bagaimana membuat liga ini ke depannya tidak bisa seperti ini. Kan kalau kita lihat, mohon maaf saya mengambil contoh misalnya yang terjadi pada F1 misalnya tahun ini. Kan semua liga, bukan hanya liga di Indonesia kan, semua menghadapi situasi yang belum pernah ada contohnya ini, pandemi ini. Tapi iya, kan banyak liga olahraga di Eropa itu menyikapinya dengan selain menyelamatkan tahun ini, mereka menggunakannya juga untuk menata tahun-tahun berikutnya. Itu yang mereka lakukan. Jadi misalnya, oke, tahun ini kita usahakan karena kebetulan mungkin di Eropa banyak yang tinggal menyelesaikan saja. Jadi mereka, oke, kita bagaimana menyelesaikan ini dengan baik kayak gitu, atau semaksimal mungkin. Tidak sampai tuntas atau sampai tuntas itu diupayakan. Sambil memikirkan, oke, tahun depan bagaimana supaya konsekuensi dari yang terjadi tahun ini tidak mengubah konsistensi itu ke depan dan lain-lain. Misalnya regulasinya dibuat supaya tahun depan beban-beban klub ini jadi lebih baik, ditata ulang fundamentalnya seperti itu. Nah, kalau di F1 kan misalnya tahun ini, oke, balapannya tidak sebanyak tahun lalu, tapi supaya tahun depan tim-timnya tidak bangkrut semua, regulasi mobilnya tidak boleh berubah semua pakai mobil yang tahun ini dipakai lagi tahun depan. Jadi mereka sangat memikirkan bukan hanya menyelamatkan tahun ini, tapi juga menata tahun depan. Sedangkan yang saya khawatirkan adalah sekarang ini sudah bilang bahwa tahun ini akan jalan tanpa menyebutkan dan bahkan belum punya detailnya. Sedangkan tahun depannya masih lebih tidak jelas lagi. Itu yang kita khawatirkan karena kan ya tadi kalau memang liganya bermasalah, ayo kita pikirkan bagaimana supaya liganya ini tidak bermasalah. Bahwa misalnya tahun ini harus bagaimana ya kita pikirkan harus bagaimana, tapi jangan sampai liganya ini mau masuk jurang, klub-klubnya ikut diseret masuk semua. Itu yang saya khawatirkan karena kan ini pasti kalau liga jalan misalnya itu pasti satu iya, protokol kesehatan yang saya bilang tadi. Ini seperti betul. apa? Apa yang terjadi kalau misalnya nanti ada pertandingan ketiga atau keempat, ada jadwalnya mepet-mepet ya nanti ya, misalnya 4 hari Betul. sebelum main. Iya, Gitu. Kemudian ada 5 pemain Persebaya yang positif. Itu kan bukan hanya 5 pemain. Berarti kan satu tim karantina ya atau harus di tes lagi. diisolasi, dites atau apa Betul. seperti itu. Dia kan risiko-risiko dan ini kan sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau semuanya tiba-tiba dipusatkan kayak gitu. Itu yang saya khawatir. Jadi yang saya khawatirkan adalah oke, mungkin orang sakit bisa diobati, atlet mungkin ancaman COVID terhadap atlet mungkin tidak seperti manusia kebanyakan kayak gitu ya. Tapi yang saya tanyakan sekarang, sanggupkah rumah sakit ini menerima beban baru ini? Apalagi ini beban yang minta cepat, yang minta harus segera sehat kayak gitu. Sedangkan kita semua tahu sekarang rumah sakit sedang kesulitan semua mengakomodasi pasien-pasien COVID ini. Belum lagi yang saya khawatirkan juga, bagaimana kalau misalnya nanti, oke, tidak ada penonton di stadion, tapi kita semua tahu akan ada banyak acara nonton bareng misalnya di kafe, di restoran, di rumah-rumah atau di kampung-kampung. Yang itu tidak mungkin ada yang bisa mengatur, memastikan protokol kesehatannya dijalankan. Jadi efeknya mungkin bukan hanya di lapangan kepada pemain, gitu, tapi jangan-jangan malah menimbulkan masalah-masalah baru di masyarakat. Itu kan harus dipikirkan semua protokol-protokolnya. Yang itu dalam hal kesehatan itu. Kemudian dari ya itu tadi Anda sudah bilang misalnya sampai hari ini memang sudah ada klub yang bilang akan latihan, tapi buktinya belum ada yang latihan juga kan. Memang belum ada, baru Jadi, baru wacana-wacana saja. macam Memang. saja. Jadi pemain saya misalnya ada yang di Brazil, sedangkan situasi Brazil kita tahu sekarang juga sangat berat. Iya. Apakah dia bisa ke sini? Apakah nanti boleh ke sini? Jangan-jangan nanti ada aturan orang dari Brazil tidak boleh ke sini. Sedangkan kita ada pemain juga dari Australia misalnya yang sangat disiplin, yang sangat ketat dalam menyikapi COVID-19 ini. Jangan-jangan pemain kita itu nggak boleh ke sini. Orang kemarin saja dia sampai pihak pemerintah Australia yang menghubungi kita supaya pemainnya dibolehkan pulang lebih cepat demi keamanan kayak gitu. Jadi kan terlalu banyak faktor-faktor X yang mengancam kalau nanti jalan banyak kemungkinan harus gangguan-gangguan. Itu yang saya khawatirkan saja. Bukan yang saya khawatirkan, saya kira kita semua khawatirkan itu.